Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan kepada kita semua di saat masa pandemi seperti sekarang ini. Sebelum saya memulai ceramah singkat saya tentang adab dan ilmu, perkenalkan, nama saya Angelia Iklimatri Andini, kelas 11 PKM 1. Orang yang terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Sopan adalah kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu, yang harus siap diganggu anak itu orang tuanya. Sopan itu urusan belakangan. Aturan ilmu ditegakkan dulu, jadi korban anak haruslah orang tuanya. Ketika anak ingin uang, harus orang tuanya yang jadi korban, jangan orang lain. Itu ilmu yang kedua. Toh saat beranjak dewasa sikap mereka akan berubah. Tapi kan jelas, anak ini merasa berhutang budi pada orang tuanya. Bahkan saat sekarang sudah besar, mereka mikir, bapak itu baik sekali, dibangunkan saat tidur pun tidak marah. Makanya, kenapa Rasulullah ketika beliau sujud, Hasan Husain menjadikan Rasulullah kuda-kudaan. Dalam istilah Jawa, kuda-kudaan Rasulullah dinaiki oleh Hasan. Rasulullah lama sekali sujud, sampai sahabat mengira karena saking dekatnya wahyu saat itu, mereka berpikir, apakah Nabi menerima wahyu baru sehingga beliau sujud selama itu? Karena sujudnya tidak wajar. Nabi konsisten, biasanya sujud 2 menit, makanya udah sampai 5 menit. Akhirnya ada sahabat yang tidak terima lalu mendongak baru bahwa aturan sujud harus lama itu ternyata karena ada Hasan. Oh, ini toh masalahnya. Akhirnya Nabi bersabda, tadi aku sujud, sebetulnya ingin yang standar, tapi ada cucuku. Apa alasan agar cucuku tidak membenciku? Jangan sampai kebaikan menjadi problem bagi anak cucu kita. Ilmu itu harus didahulukan ketimbang adab. Ada hal-hal tertentu di mana adab lebih diutamakan, tapi itu terkait ilmu yang tidak wajib. Tapi jika ilmunya itu fardu ain, pasti lebih diutamakan ilmu itu. Etika setelah ilmu. Jadi ketentuan ilmu itu nomor 1, itu jelas. Kamu jangan berpikir, anak kiai kok nonton TV, itu rasa etika, tapi kamu harus pikir, jika tidak nonton TV di rumah, nanti bisa di rumah tetangga. Mana yang lebih baik, ganggu orang tua atau ganggu tetangganya? Misal, ganggu tetangganya, tapi tetangga itu suka. Mungkin ibu itu ingin nonton Angling Dharma, dan anakmu nonton Teletubbies, gak nyambung, tetap saja mengganggu juga. Kan punya selera, semisal ingin nonton sinetron, tapi anak menonton Teletubbies. Mustafa ingin nonton ISIS. Namanya orang pasti punya selera yang berbeda-beda. Karena saya pernah terima keluhan dari kiai yang nonton sinetron, ada pameran sebagai ustadz. Ustadz itu berfatwa, dan dia berpikir, itu cuma sinetron, tidak perlu dipikirkan. Nonton mak lampir kan gak mungkin kepikiran fatwa mak lampir. Setan jadi putus asa karena ingin mencoba menggodaku, tapi malah ditinggal nonton mak lampir. Saya tahu, waktu-waktu setan akan menggoda. Saya tinggalkan dan dia jadi kesal, apalagi setan di gambar itu lebih mengerikan. Setan itu benar-benar kurang ajar, jadi orang-orang alim mereka goda. Di zaman akhir yang alim akan saya sebut alim ketika kamu sholat, setan menggoda begini. Sahabat itu belum tentu diterima Allah. Kita juga kadang menyesali masa lalumu. Sholat dan puasaku belum tentu diterima Allah, itu setan. Kelakuan seperti itu harus kamu lawan. Diterima ataupun tidak, itu kenangan terbaik saat saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat. Betapa buruknya kita menghadap Allah, tapi tidak pernah sholat meskipun itu tidak diterima. Kadang justru saya lawan. Setan itu memang salahku, tidak diterima sana, bawah pulang sholatku. Kamu sendiri tidak pernah sholat sana, bawa saja pulang sholatku. Karena setan hanya ingin orang menyesali kesalahan di masa lalu. Pernah salah, kok menyesal sama seperti begini? Contohnya, saya merawat anak yatim dengan ikhlas, mulai kecil setelah beranjak dewasa kuliah.
Sukses, dia lupa sama saya. Karena dia melupakan saya menyesal telah merawat dia. Ternyata dia tidak punya belas budi. Rawat dia secara ikhlas membuatku termasuk dalam hadis. Kok malah jadi murahan, berharap dia membalas jasamu. Hanya karena ketamakan atas anak itu yang sekarang jadi menteri. Goblok sekali kamu. Keikhlasanmu itu dijadikan surga dan ketamakanmu itu setan. Dalam pertemuan pun sering begitu. Saat berteman di saat pondok ikhlas, temannya berubah kaya, tidak mau dihutangi. Padahal dulu kamu temanku, tapi sekarang pelit kepada aku. Tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Tangisan ingin membatalkan ikhlas di masa lalu, makanya dalam saking kurang ajarnya, setan bahkan ikhlas di masa lalu pun masih diungkit-ungkit. Saat masih bodoh, kamu kan pasti ikhlas. Makanya kata Mbah Meong Guyon, santri itu lebih ikhlas dari kiai, karena santri selalu ikhlas mencium tangan siapa saja. Tapi ketika sudah menjadi kiai, mikir-mikir, ini rival bukan. Ketika sudah jadi kiai, ini tidak terlalu alim. Mana yang lebih ikhlas? Saat masih mondok dengan sekarang lebih baik mana? Tinggal nonton mak lampir saja pun sering digoda setan. Kadang sampai saking ekstrimnya. Jangankan kamu yang ngomong, andaikan Jibril sekalipun ngomong bahwa saya ahli neraka karena kelaziman hamba adalah untuk sujud kepada Tuhannya. Sekian ceramah dari saya. Apabila ada salah kata atau pergerakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.